Kalau kita belajar materi pembayaran pungutan negara, itu kan tahapnya di tengah Bapak Ibu ya sekalian ya. Kalau Bapak udah belajar impor, secara umum kita kenal dengan perdagangan internasional, ya. Impor, kalau kita mau coba mendescribe, menggambarkan sedikit, impor itu adalah dimulai dari terbitnya pesanan barang dari negara kita atau kita PO ke luar negeri, lalu mereka menjawab setuju tidak dengan penawaran kita, barang, harga, kondisi, lalu mereka memberi jawaban, oke kita langsung setuju, lalu mereka juga kirimkan barang, gitu Bapak Ibu ya. Pada saat pengiriman barang di jalan mereka mengirimkan yang namanya packing list, invoice, airwaybill ke udara, ya. Lalu kita di sini menerima dokumen-dokumen pelengkap pabean tersebut. Itu dokumen pelengkap ya semuanya namanya. Lalu kita buatkan dokumen pabean. Itu yang kita sebut dengan pemberitaan impor barang, PIB. Lalu kita berbicara pada time saat ini nih. Kita mau bikin dokumen pabean, ya. Di dalam dokumen pabean itu jelas entitas kita, lalu jelas jumlah jenis barang dan pungutan maupun biaya masuk yang harus dibayar, jelas. Itu Pak ya. Nah, pada saat kita membuat dokumen itu juga kita diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pak ya, pungutan biaya masuk maupun PDRI. Nah, di tahap inilah yang mau kita bahas saat ini. Pembayaran pungutan negara tadi. Tahap-tahapan mulai dari saya merefresh sedikit impor, ya. Tadi sedikit impor kita refresh. Saat ini ada tahap pembayarannya. Ya, referensi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 dan perubahannya 17/2006, Peraturan Menteri Keuangan, Bapak bisa baca. Kita udah punya materi semua Pak ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus pakai undang-undang sih melakukan pembayaran? Karena memang negara mengutip bayaran kepada masyarakat wajib berdasarkan undang-undang. Itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Di dalam ketentuan-ketentuan peraturan tersebut, di sini dijelaskan Pak, terkait sama pengertian-pengertian di dalam peraturan ini, ya. Wajib bayar siapa saja adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran. Ini Pak ya, yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, PPH maupun PPN-nya, penerimaan negara dalam rangka ekspor, itu biaya keluar, penerimaan negara atas barang kena cukai, cukainya, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu. Lalu apa itu pembayaran? Pembayaran adalah pelunasan penerimaan negara oleh wajib bayar dalam rangka pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan dan cukai serta dasar untuk mendapatkan pelayanan. Nah, yang mirip-mirip dengan pembayaran ada juga penyetoran. Misalnya pembayaran dan penyetoran itu adalah satu hal yang berbeda. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan ke kas negara. Jadi yang dimaksud dengan pembayaran adalah dari wajib bayar kepada negara melalui bea cukai, ya. Lalu penyetoran adalah pembayaran penerimaan negara ke kas negara. Dalam hal transaksi tadi kita menerimakan yang namanya NTB, ya, adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh bank devisa persepsi atau bank persepsi. Di sini disebutkan nomor transaksi bank ya, disebutkan bank persepsi, berarti kita harus melakukan transaksi kita yang disebut dengan bank persepsi. NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh pos persepsi. Lalu ada juga NTPN. NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan.
Mohon Bapak Ibu nanti baca lagi terkait sama pengertian-pengertian ya. Nah, ini tempat pembayaran. Di mana saja kita bisa melakukan pembayaran. Ya, dimulai dari tadi bank devisa persepsi terhadap apa saja pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor. Yang B-nya pembayaran penerimaan negara dalam rangka ekspor. C, pembayaran penerimaan negara atas barang kena cukai, BKC barang kena cukai yang dibayar bersamaan dengan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor. Inilah ruang lingkup pada kita membayar di bank devisa persepsi. Lalu ada lagi bank persepsi, ya, bank persepsi pembayaran penerimaan negara atas BKC barang kena cukai. Di pos persepsi juga ada Pak, penerimaan negara dalam rangka impor, lalu penerimaan negara dalam rangka ekspor, pembayaran penerimaan negara atas barang kena cukai. Di bea cukai bisa nggak? Pembayaran penerimaan negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, sarana pengangkut, dan pelintas batas. Jadi kalau Bapak dari luar negeri, ya berstatus sebagai penumpang, itu langsung ada penilaian oleh pejabat bea dan cukai di situ terhadap barang-barang yang Bapak bawa. Itu langsung Bapak bisa store di situ, bayar ya, di kantor bea dan cukai. Di kantor pos juga bisa kita lakukan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor atau ekspor barang-barang kiriman pos ataupun jasa titipan ya. Ya, ini pengertian dari secara umum arti daripada bank persepsi itu. Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN, Bendahara Umum Negara atau kuasa Bendahara Umum Negara. Dalam hal ini menteri ya Bu ya, Pak, untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor yang meliputi, sorry Bu, ini bukan salah ya, setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor, bukan ini nanti ke dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak, tetapi di sini saya pakai penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Itu diatur dalam PMK 161 tahun 2008. Bank persepsi ditunjuk untuk menjadi mitra KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Atas jasa pelayanan penerimaan setoran penerimaan negara, Bank Persepsi memperoleh imbalan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jelas tugasnya di sini Bapak Ibu ya. Lalu syarat-syarat yang harus dipenuhi Bank Persepsi adalah agar dapat menerima penyetoran, ini bisa kita baca nanti di ketentuannya masing-masing. Memiliki jaringan, memiliki sistem informasi yang dapat berhubungan dengan pembayaran, dapatkan pertimbangan tertulis dari Dirjen Bea dan Cukai. Ya, lalu kalau kita tadi berbicara tentang dasar hukum, lalu medianya apa, melalui bank, dan ini juga melalui satu media melakukan pembayaran yang kita sebut dengan e-billing. Ya. E-billing itu merupakan mekanisme pembayaran penerimaan bea masuk, cukai, pajak maupun jenis-jenis penerimaan lainnya yang disetorkan ke bank persepsi, bank devisa persepsi, pos persepsi dilaksanakan dengan menggunakan kode billing yang langsung dikeluarkan dari sistem penerimaan negara secara real time. Lalu dengan menggunakan kode billing tersebut, selanjutnya wajib bayar dapat melaksanakan pembayaran kepada pihak bank menggunakan sistem perbankan modern dengan berbagai media alternatif seperti ATM, mobile banking, internet banking, dan lain-lain. Ilustrasi sederhana mekanisme pembayaran menggunakan kode billing dapat dicontohkan seperti ketika Anda melakukan transaksi pembelian tiket pesawat atau kereta api secara online. Artinya media sistem billing ini sudah mempermudah pengguna jasa untuk melakukan pembayaran. Bisa melalui ATM, mobile banking, terbanking, dan lain-lain. Dari segi keabsahan hukumnya juga sudah didukung, artinya dianggap sah. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini contohnya e-billing, dan yang di sebelah kiri saya ini lembaran SSPCP, surat setoran pabean cukai dan pajak. Ya, itu jelas dia ada
kode kantor penerbit, lalu jenis yang dibayar apa saja, impor, ekspor, cukai, atau barang tentu, lalu entitas ataupun identitas daripada wajib bayar, ada nomor IPWP, nama alamat, dan dokumen dasar pembayaran. Bapak Ibu membayar apa nih? Dokumen apa? Lalu selanjutnya ada juga pos-pos yang kita bayarkan dengan kode akun masing-masing. Ya, dari bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk lainnya termasuk terus sampai ke bawah itu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah billingnya. Ada barcode, kode kantor, ya, kode billing, jatuh tempo. Ada juga dokumennya apa, wajib bayar, dan akunnya juga ada di bawah Bapak Ibu. Jadi dengan begini lebih memudahkan kita untuk melakukan pembayaran dengan memakai aplikasi ini. Ya, seperti saya bilang tadi, manfaat sistem aplikasi billing apa saja sih? Ya, sederhana, cukup membawa struk billing ke bank ATM atau kantor pos untuk proses pelunasan cukai. Mudah, pembayaran atas tagihan dapat dilakukan di bank manapun dan kapanpun sebelum batas waktu billing tersebut berakhir. Cepat, data pelunasan langsung terupdate di aplikasi DJBC segera setelah dilakukan pembayaran, dikarenakan telah terintegrasi aplikasi pelunasan bank ke DJBC melalui Ditjen Perbendaharaan. Artinya integritasnya DJBC, bank, Ditjen Perbendaharaan sudah ngeling. Jadi langsung konfirmasi, Pak. Kalau zaman dulu kita harus melakukan konfirmasi secara manual. Valid dan akurasi data lebih terjamin. Ya. Ini manfaat-manfaat daripada sistem aplikasi billing. Nah, kondisi lainnya yang mungkin bisa terjadi, ya, koreksi penerimaan negara (NTPN), nomor transaksi penerimaan negara, terhadap kesalahan kode kantor, jenis dokumen dasar penyetoran, nomor dan tanggal dokumen dasar penyetoran, identitas wajib bayar, kode akun, dan nilai akun tidak mengubah total, itu dapat diajukan permohonan. Mungkin di sini masih diakomodir terkait sama kesalahan-kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi. Lalu, gangguan sistem billing, tidak dapat menerima nomor transaksi penerimaan NTPN negara. Pejabat BC menerima NTPN secara manual, konfirmasi ke KPPN, jika sesuai maka melakukan perekaman pelunasan. Di sini juga masih dikasih kemudahan buat kita sekiranya sistem ataupun sinyal ataupun koneksi antara BC ke bank ke KPPN itu tidak terkonek, maka dapat diambil kebijakan untuk melakukan secara manual. Nanti bea cukai yang akan mengkonfirmasi KPPN secara manual, ya, dan jika memang sesuai maka dilakukan perekaman untuk pelunasannya. Gangguan sistem tidak dapat menerbitkan billing. Pembayaran dilakukan secara manual dengan BPPM. Wajib bayar mengisi sendiri melalui portal BPPM beadancukai.go.id. Sama tadi Pak, terhadap kendala-kendala sistem-sistem ini, kita masih bisa dilakukan secara manual, nantinya langsung dilakukan konfirmasi. Ya, alur daripada pembayaran, ini kita join dengan penyetoran di Kepabeanan dan Cukai. Ini dokumen impornya misalkan PIB melalui pertukaran data elektronik, media elektronik. Ya, ini yang dapat kita baca di sini melalui media PDE untuk billing. Ya. Kita mulai pertama yang tadi pengguna jasa, ya, mengirimkan data ke kantor bea dan cukai, data dokumen pabean, lalu juga sekaligus create billing, kode billing, browse billing itu ada di sistem aplikasinya Pak, sistem billing DJBC via portal. Ya. Lalu kode billing tadi masuk ke bank dan pos, lalu dari bank ataupun pos memberi BPN, di penerimaan negara. Ya, lalu kelima, pelayanan pabean, SPPB, SPJM, PJK. Nanti ini secara sistem melakukan konfirmasi secara authorized. Lalu dari Ditjen Perbendaharaan, ya,
itu mereka menerima data billing dari JBC, mengirimkan data pelunasan aset billing di JBC. Ya, ini kita tadi melalui teller ATM internet banking. Sistemnya sangat mudah sekali. Syarat-syarat daripada pembayaran pengeluaran pabean cukai itu sampai dengan jam 10 malam, jam 22.00 WIB. Kalau PIB sesuai tanggal terakhir periode kurs sampai dengan jam 10. PIB pembayaran berkala sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran berkala sampai dengan jam 10. Untuk surat penetapan sesuai tanggal jatuh tempo surat penetapan sampai pukul 10 juga. Ya. Kalau kita udah belajar penetapan Bapak Ibu ya. Jenis-jenis surat penetapan ya. Halo? Masih ada kah orang? Bapak Penetapan Ibu? jalur itu, Pak. Bukan, ini penetapan dokumen, Pak. Belum Surat tahu kayaknya, penetapan, Pak. Ya. Ini terkait surat jenis-jenis surat penetapan. Nanti kita bahas juga sekilas ya. Halo? Ya, halo. Ya, Pak. Mau tanya, Pak. Tadi yang mau tanya, Pak, yang di pembayaran tuh penyampaian PIB dulu baru pembayaran atau pembayaran dulu baru penyampaian, Pak? Pembayaran dulu, Pak. Pembayaran dulu, Pak. Oh, pembayaran dulu baru penyampaian PIB gitu, Pak ya? Ya, ya. Oh ya, makasih, Pak. Kita lanjut, Pak ya. Pembayaran dan penyetoran kepabeanan dan cukai. Selanjutnya ini pembayaran dan penyetoran elektronik. Sekilas ya, kita mulai dari create billing di pasal 5, lalu ada tanda pengesahan di pasal 6, lalu apabila terjadi gangguan billing, tidak dapat menemukan kode billing, tidak dapat menemukan NTPN, ada di pasal 8, lalu koreksi di pasal 9. Ini dari pembayaran dan penyetoran elektronik. Selanjutnya, pemindahan buku ke rekening bendahara penerimaan terhadap penumpang, pelintas batas, awasan pengangkut, ini ada di pasal 4. Ini juga bisa terjadi kendala billing down di pasal 8. Melalui bendahara penerimaan, tadi yang saya jelaskan, terhadap penumpang, pelintas batas, dan awasan pengangkut ada di pasal 3. Ini pembayaran dan penyetoran kepabeanan cukai, ya, melalui pembayaran elektronik, pemindah bukuan, dan melalui bendahara penerima. Next, penerbitan kode billing atau kita sebut dengan create billing secara otomatis oleh sistem kepabeanan melalui modul impor atau ekspor. Pejabat bea cukai melalui aplikasi billing CESA ataupun sistem informasi cukai, dan secara mandiri oleh wajib bayar atau kuasanya melalui portal pengguna jasa. Ini media-media dalam penerbitan kode billing, ya, melalui sistem, melalui pejabat bea dan cukai, dan melalui portal pengguna jasa untuk meng-create billing. Kalau create-nya sudah dibuat, apakah dapat dilakukan pembatalan, Pak? Ya, apakah dilakukan koreksi? Tadi sudah, ya. Lalu ini pembatalan kode billing. Hanya apabila belum dilakukan pembayaran. Lalu dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, wajib bayar, dan kuasanya. Catatannya, pembuatan kembali kode billing atas penetapan kekurangan pembayaran yang sudah kadaluarsa karena melewati batas waktu jatuh tempo penagihan harus memperhitungkan nilai bunga. Ada faktor dari nilai bunga, Pak, yang harus kita atensi ya. Lalu syarat pembuatan kembali kode billing. Kode billing sudah kadaluarsa, kode billing dibatalkan, nilai billing yang sudah dibayar lebih kecil nilai di dokumen dasar pembayaran. Dipandang perlu oleh wajib pajak, wajib store, atau pejabat bea dan cukai. Ini kriteria atau syarat untuk pembuatan kembali kode billing. Lanjut, koreksi data billing. Untuk koreksi itu dipersyaratkan belum terjadi rekonsiliasi dengan dokumen dasar pembayaran. Lalu, data yang dapat dikoreksi adalah kode kantor, kode akun, nilai akun, lalu jenis dokumen dasar pembayaran, identitas wajib bayar,
nomor dan tanggal dokumen dasar pembayaran. Ya. Wajib bayar menyampaikan tanda terima permohonan pembelian buku. Ini apabila kita melakukan koreksi data billing. Selanjutnya, pelayanan jika sistem billing mengalami gangguan. Tadi sekilas kita sudah bahas di depan. Sistem billing tidak dapat menerima NTPN. Pejabat bea dan cukai menerima bukti penerimaan negara dari wajib bayar dan atau kuasanya. Lalu konfirmasi kebenaran data BPN ke KPPN khusus penerimaan atau portal MPN G2. Rekaman pelunasan jika sudah benar dan sesuai. Sistem billing tidak dapat menerbitkan kode billing. Ya. Kepala kantor dapat memutuskan pembayaran penerimaan negara dilakukan melalui rekening bendahara penerimaan. Lalu wajib bayar atau kuasanya melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan. Lalu bukti pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap untuk mendapatkan pelayanan kepabeanan dan cukai. Ini kondisi-kondisi apabila tadi sistem billing tidak dapat menerima TPN atau sistem billing tidak dapat menerima kode billing, ya Pak ya. Ini diberi kebijakan ke bendahara, bendahara langsung menerbitkan nanti. Ketentuan-ketentuan lain terkait billing, ya. Kode billing dan dokumen dasar PIB, PB, dan lain-lain. Lalu lanjutnya pembayaran penerimaan negara, bukti penerimaan negara, dan dokumen sumber. Tidak diperlukan pemberian tanda tangan, cap basah, dan atau tanda pengesahan lainnya pada dokumen pemberitahuan pabean dan atau cukai. Ini terkait sama elektronisasi dokumen, sehingga sekalipun tidak memakai tanda tangan cap basah, maka dokumen elektronik tersebut sudah dianggap sah. Pembayaran penyetoran penerimaan negara. Ini dari pengguna jasa. Ya, dapat kode billing, lalu juga dapat dilakukan membayar dengan EDC ke bendahara penerimaan. Tujuannya nanti adalah di bank ataupun pos. Ketentuan penyetoran dilakukan akhir hari kerja berikutnya, atau secara berkala. Ada keterangannya di bawah ya Pak ya. Impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, kawasan pengangkut, dan pelintas batas. Ya, itu langsung pada saat itu real time. Jika terdapat kendala jam operasional bank pos, persepsi atau diterima pada libur atau yang diliburkan untuk hari kerja berikutnya. Jadi pembayaran dilakukan apabila jatuh temponya itu pada hari Minggu ataupun hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ya. Untuk yang berkala, ketersediaan layanan bank atau pos, nilai geografis, jarak tempuh, biaya, perlu izin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk yang berkala Pak. Ya, selanjutnya yang melalui edisi itu penyetoran dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya sejak pembayaran telah terima dari rekening bendahara penerimaan. Untuk yang melalui edisi itu kondisi-kondisi. Selanjutnya, pokok-pokok pengaturan dari PR 33 tahun 2016. Ini pembayaran dan penyetoran secara elektronik, pemindahan buku ke rekening bendahara penerimaan, lalu melalui bendahara penerimaan. Pembayaran dan penyetoran elektronik ini, pembayaran dan penyetoran umum, kode billing, struk billing, media betor dan BPN, jatuh tempo, dan pembatalan. Ini bisa kita lihat nanti ketentuannya di PR 33. Selanjutnya pemindahan buku ke rekening bendahara penerima apabila tidak dapat menerbitkan kode billing ada di pasal 11. Ini ada atensinya pernyataan direktur IKJ, lalu ada penumpang, PLB dan awak usaha pengangkut untuk pasal 12 ayat 1. Lalu melalui bendahara penerimaan, penumpang, PLB dan awal usaha pengangkut tidak tersedia media pembayaran seketika sekaligus. Ya, ini menjadi pokok-pokok pengaturan dari PR 33.